Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwah fillah, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita. Pemirsa boleh di mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta. Cinta karena Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Keutamaan di waktu sepertiga malam. Bukan kata Taufikur Rahman, ikhwah fillah bisa lihat di surat ke-17, juz ke-15, ayat ke-78 dan 79. Di mana Allah gambarkan secara gamblang keutamaan waktu sepertiga malam. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat 5 waktu. Di saat tergelincir matahari, waktu zuhur. Lantas cuaca lagi cerah, mengamalkan perintah Quran surat Al-Isra ayat 78 ini. Lantas bayang-bayang kita ambil alat-alat ukuran melebihi bayangannya daripada alat yang kita jadikan ukuran, masuk waktu asar. Hilangnya tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Hilangnya mega merah, masuklah waktu isya. Makanya dalam ayat yang lain, surat An-Nisa 103 disebutkan waktu-waktu sholat yang telah ditentukan. Tapi ingat, di surat Al-Isra ayat 78 ini ada 2 penekanan. Wa Qur'anal fajr, dan waktu fajar. Ditegaskan, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Adapun waktu fajar sungguh disaksikan oleh para malaikat. Inilah yang kita sebut dengan sebutan sepertiga malam. Ya, jadi kisaran waktu sepertiga malam antara jam 2, setengah 3, jam 3 sampai menjelang datangnya fajar sodik atau disebutkan waktu subuh. Ikhwah fillah rahimakumullah. Apa keistimewaannya? Pertama, jelas Quran surat Al-Isra 78 berjanji disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya di saat sepertiga malam di mana Allah menjelaskan, Nabi dalam hadisnya menyebutkan malaikat semua turun ke langit dunia. Makanya yang bisa melihat malaikat di saat sepertiga malam, Nabi menyebutkan dalam sabdanya adalah makhluk binatang ayam, terutama ayam jantan. Lihat, di saat masuk waktu sepertiga malam, jam 3, setengah 4, jam 4 menjelang subuh, semua ayam jantan, semuanya rata-rata secara sunatullah akan berkukuruyuk. Mungkin anggapan kita biasa, kukuruyuk, anggapan kita. Padahal maknanya kalau kita tahu, fazkurullah. Ayo bangun, ingat kepada Allah. Ayo, qiyamul lail, bangun. Malaikat turun ngapain? Ternyata Nabi menyebutkan malaikat meraup. Bukan ngambil, meraup. Meraup apa? Untuk hamba-hambanya yang sedang asik menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini baru di ayat ke-78. Sampai Nabi menyebutkan raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Penasaran kan akan isi hadis ini? Jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan bahas lebih gamblang lagi. Ikhwah fillah rahimakumullah, arti dari hadis yang tadi Al-Fakir bacakan, 2 rakaat pada waktu sepertiga malam, pada waktu fajar lebih hebat daripada dunia beserta isi-isinya. Terjaga kita di saat sepertiga malam, setelah mengambil wudhu, kita hamparkan sejadah, kita sholat 2 rakaat. Ingat loh, bukan sholat fajar, tapi di waktu fajar penekanannya. Kita sholat sunnah yang pertama, usolli sunnatal wudhu rakaatain lillahi ta'ala. Sholat sunnah wudhu kita. Kita sholat sunnah wudhu 2 rakaat, tapi di waktu fajar ini, sepertiga malam. Maka 2 rakaat sudah mengalahkan dunia beserta isi-isinya. Sudah dapat 1 dunia kita. Bangun lagi kita sholat. Usolli sunnatat tahajud. Sholat sunnah tahajud kita. Ternyata jam berapa itu? Oh, baru masih masuk jam 4. Belum masuk waktu subuh. Maka sudah dapat 2 dunia kita. Sholat lagi kita, usolli sunat tahajud. Dapat sudah 3 kali salam, 3 dunia sudah kita dapatkan. Tuh,
janji Nabi dalam hadis sahihnya. Lantas bukan hanya itu saja ikhwafillah, keutamaan di sepertiga malam, saya lanjutkan di Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah pun berjanji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Al-Isra ayat 79. Dan siapa orang yang di saat sepertiga malam dia terbangun dari tidurnya, fatahajjat, dia hidupkan malam, dia sholat tahajud, dia sholat hajat, dia sholat sunat tasbih, dia sholat sunnah, maka janji Allah dalam Quran, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ikhwafillah, ini kalau kita lihat secara gramatikal bahasa Arab pakai asa. Secara ilmu nahu sorob, Syekh Zaini Dahlan dalam kitab kecilnya yang bernama Jurumiyah menyebutkan, di mana-mana ada kalimat dalam bahasa Arab menggunakan asa, maka fungsinya litaraji wa tawakku, janji yang pasti. Jadi buat mereka yang gemar menghidupkan malam di sepertiga malam buat ibadah, Allah tempatkan derajat yang terpuji. Ini bukan katanya. Makanya sampai Syekh Az-Zurnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengutip bahasa Sayyidina Ali, man sahiral layal faqad farihan nahar. Siapa orang yang menghidupkan sepertiga malam dengan ibadah, pasti di siang harinya Allah berikan ketenangan dan kenyamanan. Dan untuk urusan dunianya, maqamam mahmuda, Allah tempatkan di derajat yang terpuji. Baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Sederhana bahasa saya, ke Taj Mahal, ngelihat ada yang pakai helm, ternyata Ibu Nia seorang nyonya. Betapa mahal sepertiga malam mengalahkan dunia beserta isi-isinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.